cuacanya alhamdulillah spoi-spoi. Jadi walaupun panas tetap fresh di pikiran ya. Kebetulan kita ada di kebun durian Sultan Jepara. Kita lagi sedang merenung, menikmati tiupan angin yang menerpa daun-daun pohon durian ini. Sungguh fresh ya perasaan hati. Tapi terngiang di ingatan saya mengenai apakah saya atau kami sebagai pemula ini dalam berusaha untuk berkebun durian, apakah saya harus lanjut dan apakah saya harus menyerah. Kenapa seperti itu? Karena ada berbagai banyak faktor pertanyaan yang ada di benak saya, khususnya karena setelah hampir 2 tahun berjalan saya menggeluti petani durian ini, pekebun durian, mencoba untuk mencari sebuah peruntungan untuk investasi saya di masa tua. Dalam investasi perkebunan durian ini, apakah sudah tahu resiko dan keuntungannya yang akan kita dapatkan nanti? Karena investasi itu bukan datang saat ini, besok, tapi nanti di masa depan. Dan investasi itu memang butuh sebuah perjuangan agar mendapatkan nilai investasi yang diinginkan. Proses perjuangan itulah yang dinamakan resiko. Seperti apa gambarannya kita untuk para petani durian ini atau para pekebun durian ini? Sebagai gambaran apa yang telah saya alami ya selama kurang lebih 2,5 tahun ini, saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman yang saya alami ini. Dari mulai perjuangan awal muncul keinginan saya untuk menikmati hasil dari proses investasi penanaman durian ini, tentunya hasil buahnya, kemudian hasil dari nilai buahnya, dan harapannya menurut hitung-hitungan yang pernah saya lihat dan saya dengar, itu memang sebuah harapan yang besar, hasil yang besar yang akan kita dapatkan dari proses resiko penanaman durian ini, terutama level perkebunan, level kebun, walaupun jumlahnya enggak terlalu banyak. Jadi semua itu diawali dari pertama. Kenapa saya sebut ini sebuah resiko ya? Pertama itu dimulai dari nilai lahan itu yang mahal. Harus subur, cukup luas, dan tentunya areanya itu harus aman. Nah, dari faktor yang pertama ini dulu, ini juga mengandung sebuah hambatan ya, karena lahan yang luas itu ya mahal, subur itu juga belum tentu tempatnya, ya kan? Aman itu kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, ini faktor pertama yang menjadi perhatian dari sedulur-sedulur semuanya sebelum melangkah untuk tahap selanjutnya. Kemudian setelah kita mendapatkan sebuah lahan atau bahkan kita punya warisan ya, lahan dari bokap, dari kakek, nenek atau dari leluhur ya,
yang mungkin nilai resikonya tidak ada. Yang kedua adalah bibit. Pemilihan bibit ini harus benar-benar tepat, harus teliti dan ketemu penjual bibit yang benar-benar jujur, ya kan? Karena bibit itu mahal, bibitnya itu mahal sekali, bibit durian itu mahal sekali, bibit yang berkualitas tentunya mahal ya. Jangan asal murah tapi nanti ketika ditanam mati, atau ketika ditanam nanti setelah menunggu 3 tahun 4 tahun tidak sesuai ekspektasi. Katanya durian bawor, munculnya durian montong. Katanya durian bawor, munculnya durian lokal. Katanya oce, munculnya musangking. Katanya musangking, munculnya durian lokal atau D24 atau apa. Nah itu nilai waktu selama 3-4 tahun bahkan 5 tahun itu kan sebuah waktu yang sangat-sangat panjang untuk menunggu. Jika kita tidak memiliki semangat, uang, dan lain-lain, apakah kita mau menyerah atau mau tetap lanjut? Yang ketiga, selain bibit ya, setelah kita bibit dapat yang baik, bibit dapat penjual bibit yang jujur, murah, bagus, intinya dapat bibit unggul ya. Kita akan berpikir bagaimana cara menanamnya, ya kan? Menanamnya juga butuh proses dan teknik. Jarak tanamnya juga. Oke, dimulai dari tanamnya. Teknik penanaman ada beberapa macam, dari teman-teman semua yang sudah expert. Dari mulai pelubangan itu yang mungkin ada yang 60 kali 60 atau 1 meter, itu kan teknik penanaman. Terus nanti dimulai dicampur dengan daun gabah atau apa itu, sama sekat arang sekam kayak gitu, yang baik yang mentah apapun sudah dibakar, berapa kombinasinya, terus kemudian dicampur pupuk kimianya seperti apa, apakah NPK cukup, mutiara atau NPK yang lain. Itu butuh sebuah pemikiran, tetapi itu bisa dilihat dalam bisa dilihat atau dicontoh pada pekebun atau petani yang sudah lebih dulu, itu ada, itu bisa dilihat. Setelah kita tanam, berhasil kita tanam, apakah cukup seperti itu? Tidak, karena pohon durian itu seperti merawat sebuah bayi. Airnya harus cukup, ya kan? Airnya harus cukup, nggak boleh kebanyakan dan tidak boleh kekurangan. Jadi sebelum menanam pohon durian level kebun, itu berarti kita harus menyiapkan pengairannya dulu, irigasinya dulu. Mau prosesnya seperti apa? Dapat airnya dari mana? Jadi seperti itu. Sampai sejauh itu harus kita berpikir. Biayanya gimana? Bikin proses pengairan irigasi itu tentunya tidak murah. Dan itu memang butuh pengorbanan. Ya. Itu dari pengairannya. Kemudian setelah hidup, ya, setelah tumbuh, kita harus merawatnya. Dimulai dari bikin gundukan tanah, seperti apa, ada tekniknya juga. Penyiangan rumput, kayak gitu ya. Kemudian penyemprotan harus berapa kali dalam sebulan.
obatnya apa, kan kayak gitu. Ditambah lagi nanti ada teknik-teknik yang namanya itu kita harus pruning, potong pucuk. Nah itu, tapi semua itu tenang, kalau semua itu ada di banyak literatur atau di YouTube yang sudah expert. Namun tetap harus membutuhkan sebuah pengalaman dan keberanian untuk mengambil sebuah resiko, dan harus juga belajar. Terutama ini waktu untuk mempelajari, atau kemauan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu itu di dalam lokasi perkebunan. Apakah ketika sudah belajar itu apakah langsung bisa berhasil dan langsung bisa benar? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab sendiri oleh sedulurku semua, ya kan? Nah, setelah melakukan beberapa tindakan seperti itu, ya, membutuhkan waktu sampai 3 atau 4 tahun untuk berbuah. Nah, ketika sudah berbuah untuk pertama kali, bagaimana perawatan bunganya, bagaimana perawatan buahnya. Nah, itu harus selalu kita kontrol. Harus kita kontrol supaya memang benar-benar hasilnya ini sesuai yang kita harapkan. Seperti itu. Jadi prosesnya itu panjang. Tadi kalau dilihat ke belakang lagi, tadi dari mulai pemilihan lahan, pemilihan bibit, perawatan, ya, perawatan ada mulai dari penyiraman, pemupukan, pengairan, irigasinya. Tidak hanya nyiram, irigasinya juga harus dibikin yang bagus. Penyemprotan, pruning, potong pucuk, pembentukan arah cabang, banyak banget ya, dimulai dari awal sampai proses perawatannya. Setelah berbuah juga perawatan buahnya supaya tidak rontok seperti apa, supaya hasilnya manis seperti apa, kan kayak gitu. Jadi memang dibutuhkan sebuah pengalaman atau ilmu yang luas. Setelah berbuah, nah ini setelah buah, ketika muncul buah, ya kan, pasti hati kita senang bahagia setelah 3 tahun menunggu, 4 tahun menunggu muncul buah. Nah, kadang buah ini ada yang manis, ada yang tidak sesuai ekspektasi, atau anyep, atau busuk, atau seperti apa. Akan muncul sebuah masalah lagi. Nah itu dia. Ketika menemukan sebuah buah yang premium, bagus, sekarang problemnya bagaimana cara menjualnya. Kalau kita jual di pasar lokal, tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi harga atau nilai pengorbanan yang kita keluarkan dari awal sampai berbuah. Maksud saya penjualan lokal itu ya seperti untuk buah-buah lokal. Tapi kalau kita mampu menjual buah premium ini ke pembeli premium, nah itu harusnya seperti itu. Apakah kita mampu melakukannya? Tapi tenang, sekarang banyak penjual buah-buah premium. Jadi untuk itu mungkin jangan menjadi pesimis buat petani durian, karena sekarang banyak yang sudah menjual buah-buah premium dan penikmatnya pun sudah cukup banyak untuk benar-benar buah premium, rasa premium. Andaikan itu buahmu premium, misalnya bawor, itu buahnya premium tapi rasanya anyep, itu juga namanya bukan premium. Nanti masuknya ke lokal.
jualnya bijian. Nah itu kan rugi kita sebagai petani durian level pekebun, rugi dong kan kayak gitu, karena kita harus mampu menjual per kilo kan kayak gitu. Ya buat sedulurku semua, mulai dari awal sampai berbuah itu memang membutuhkan sebuah pengorbanan yang luar biasa, pendampingan yang luar biasa, dan etos kerja yang luar biasa. Jadi andai kata kita bisa manajemen resiko ini dengan baik, insya Allah pasti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Menurut saya jangan takut, tapi bagaimana menurut sedulur-sedulurku semua dari apa yang saya sampaikan tadi, ya kan? Masihkah buat sedulur-sedulurku yang lain yang belum ini berani berinvestasi, berani lanjut, atau menyerah di jalan, ya kan? Ya andai kan kita memiliki mimpi, ya paling tidak harus berani action, ya. Muncul ide harus berani action. Kalau saya harus berani ambil resiko, karena ketika semakin resikonya semakin besar, tentunya hasilnya semakin besar. Menurut saya seperti itu. Bagaimana menurut sedulur-sedulur semua ya? Oke, jadi saya telah ngomong panjang lebar seperti tadi. Tentunya ada yang setuju dan tentunya ada yang tidak setuju, bahkan ada yang mau menambahin atau benar-benar kontra atau seperti apa. Tapi inilah apa yang setelah saya dapatkan selama 2,5 tahun ini, dari mulai kebun durian kita dan kebun durian Sultan ini, proses perawatannya ternyata memang membutuhkan sebuah etos kerja yang sangat tinggi. Inilah yang kata-kata yang saya sampaikan. Apakah dari sini teman-teman sedulurku semua masih tetap semangat untuk lanjut atau menyerah? Itulah perbedaan kita. Jika kita mau mengambil kesempatan, pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi jika kita tidak mau mengambil kesempatan, tentunya hanya akan mendapatkan sebuah angan-angan. Dari saya, Agen Info, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini, telah mengikuti video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Salam Kopi Hitam. Terima kasih.